Semakin cepat perkembangan teknologi yang terjadi, semakin cepat juga siklus yang terjadi bagi sebuah laptop. Dampaknya, banyak laptop bekas dengan kemampuan yang masih mumpuni bertebaran di pasaran. Bagi sebagian orang, membeli laptop bekas adalah hal tabu. Namun, bagi kaum oportunis dan mereka yang paham value, laptop bekas adalah primadona yang apabila bisa dipinang tanpa kendala mampu menghasilkan tingkat kepuasan tertinggi. Di video murah tapi mahal episode keempat ini, kami akan membahas sebuah laptop bekas yang sudah berusia 2 tahun buatan Asus dengan nama VivoBook S14 S410 UN. Simak video ini lebih lanjut hanya di Gosip Tekno. Asus VivoBook S14 S410 UN. Laptop ini pertama kali dirilis dalam kategori Ultrabook atau laptop bisnis tipis pada tahun 2018 lalu dan dijual dengan harga sekitar 11 jutaan. Menariknya, kini bekasnya bisa ditemukan dengan harga yang hampir setengahnya saja. Pertanyaan besarnya adalah, apakah VivoBook S410 UN masih sanggup memenuhi kebutuhan saat ini? Mari kita bahas unit ini lebih dalam. Dari sisi tampilan, laptop ini jelas mencerminkan karakter khas Ultrabook. Tipis, ringan, dan portable. Secara dimensi, laptop ini memiliki ukuran panjang 32,6 cm, lebar 22,5 cm, dan tebal 1,8 cm dengan bobot mencapai 1,3 kg. Dipadukan dengan charger mungil dengan bobot sekitar 400 gram membuat laptop ini sempurna untuk dibawa kemana-mana. Di bagian luar terdapat material metal dengan finishing brush yang dipadukan dengan material plastik pada bagian bawahnya. Jika diperhatikan, di bagian bawah laptop ini terdapat rongga yang sekaligus menjadi letak posisi speaker. Port yang dimiliki VivoBook S410 UN ini juga cukup lengkap. Di sebelah kiri terdapat charger port, USB Type-A 3.0, port HDMI, port USB Type-C 3.0, dan audio combo jack. Sedangkan di sebelah kanan terdapat 2 buah port USB Type-A 2.0 dan slot card reader. Di bagian dalam terdapat layar IPS LCD Full HD Plus yang sudah dilapisi dengan lapisan anti-glare. Sayangnya, sRGB yang dimiliki hanya mencapai 60% saja. Meskipun begitu, spesifikasi layar seperti ini masih sangat relevan untuk keperluan di tahun ini. Jika kita perhatikan, bezel yang membungkus sekeliling layar ini memiliki ukuran yang cukup tipis. Secara tren, bezel seperti ini masih cukup kekinian. Asus menyebutnya Nano Edge Display. Beralih ke bagian palm rest, lagi-lagi kami menemukan fitur kekinian yang sering ditemukan pada Ultrabook papan atas. Keyboard backlit dan fingerprint sensor. Menurut kami, dua fitur ini adalah komponen yang semestinya wajib ada di laptop keluaran tahun 2020. Keyboard yang disematkan dalam laptop ini cukup tactile dengan travel distance rendah. Meskipun sensasi build quality-nya kurang terasa kokoh. Secara fisik dan fitur yang kasat mata, VivoBook S410 UN jelas masih pantas bersaing dengan laptop keluaran terbaru. Lalu bagaimana dengan jeroannya? VivoBook S410 UN diperkuat menggunakan prosesor Intel Core i5-8250U generasi 8 yang dipadukan dengan dedicated VGA NVIDIA GeForce MX 150 yang memiliki kapasitas VRAM mencapai 4 GB. Kombinasi prosesor dan VGA ini ditopang dengan RAM bawaan berkapasitas 8 GB. Namun di unit ini, kami sudah mengupgrade-nya menggunakan tambahan RAM 8 GB SODIMM DDR4 2400 MHz, sehingga total RAM yang ada dalam laptop ini mencapai 16 GB dengan skema dual channel. Sistem storage VivoBook S410 UN memiliki 2 jalur, M.2 SATA yang diisi SSD berkapasitas 128 GB, dan slot SATA yang diisi harddisk berkapasitas 1 TB. Di bagian baterai, laptop ini dibekali baterai 3 sel dengan daya tahan mencapai 42 Wh. Untuk penggunaan casual tanpa charger, VivoBook S410 UN bisa bertahan antara 4 hingga 5 jam. Tak usah berlama-lama lagi, mari kita lakukan sesi pengujian. Pengujian pertama, kami akan melakukan benchmarking menggunakan aplikasi Cinebench R15. Berikut hasilnya. Ya, selamat datang di sesi pengujian, dan di pengujian benchmark kali ini seperti biasa kami akan menggunakan Cinebench R15 by Maxon. Yang pertama kita cek dulu
OpenGL untuk grafisnya seperti apa. Oke, sudah muncul skornya. Untuk VivoBook S410 ini bisa menghasilkan skor OpenGL mencapai 90,29 fps. Cukup oke, masih cukup tinggi dengan MX 154 GB nya. Dan kemudian kita akan coba CPU-nya seperti apa, sekencang apa i5 8250U ini. Oke, hasilnya sudah keluar dan kali ini VivoBook S410N bisa menghasilkan skor CPU di Cinebench R15 mencapai 591 CB. Ini cukup tinggi untuk skor i5 8250 yang rata-rata ada di sekitar 400 sampai 500 CB. Oke. Kita lanjut ke pengujian selanjutnya. Pengujian selanjutnya, kami akan mencoba kecepatan proses data dan operasional laptop ini. Berikut hasilnya. Oke teman-teman, untuk pengujian pertama kita akan coba tes kecepatan operasional yang terlebih dahulu, dan kita mulai dari kecepatan bootingnya seperti apa. Oke, kita langsung coba saja. 1, 2, 3. Kita tunggu sampai masuk ke backgroundnya. Sekitar 14 detik, cukup cepat, wajar karena ini memakai SSD SATA. Oke, lanjut. Kali ini kami akan mencoba membuka beberapa program, dimulai dari Microsoft Word terlebih dahulu. Kira-kira seberapa cepat laptop ini bisa membuka Microsoft Word. 1, 2, 3. Ya, tidak sampai 3 detik ternyata ya. Oke, ini cukup cepat. Kita lanjut ke software berikutnya yang sedikit lebih berat. Kita buka Adobe Photoshop CC 2019. Dimulai dari 1, 2, 3. Ya, mungkin sekitar 20 detik. Tadi agak terlambat karena saya terlambat untuk membuka dokumen barunya. Jadi total waktu dari membuka pertama kali aplikasi Adobe sampai terbuka halaman baru seperti ini, total waktunya sekitar 20 detik. Ini juga cukup cepat. Dan kita lanjut ke pengujian selanjutnya. Dan pengujian terakhir, kami akan mencoba laptop ini untuk aktivitas gaming. Berikut hasilnya. Oke, di sesi pengujian game pertama kita akan mencoba memainkan game Counter-Strike Global Offensive CSGO. So far ini game kami yang paling ringan. Nanti setelahnya akan ada game yang lebih berat. Ya, jadi kita bahas dulu di sini di setting. By default kita dapat settingan rata kanan. Jadi begitu pertama kali dimainkan, kita ini settingannya langsung ke rata kanan, auto kan, high semua. Oke, lalu bagaimana dengan gameplaynya? Kita langsung main saja. Kita lawan bot. Untuk coba saja. Oke teman-teman, kita sudah masuk di in-game dan ini FPS-nya dapat sekitar 100 FPS. Teman-teman, kita sudah pada mati. Oh, ini dia. Di atas. Oke, kita menang. So far sangat smooth untuk bermain di putaran pertama ini tadi, tidak ada drop FPS dan tidak ada stuttering sama sekali. Dan ini setting rata kanan ya. Jadi menurut kami untuk CSGO ini masih sangat playable, masih aman. Mungkin untuk kompetitif pun juga masih bisa. Oke, kita lanjut ke game selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba game selanjutnya yaitu PES 2020. Nah di sini tadi kami sudah men-setting gamenya di resolusi 1280 x 720 dan ini kita sudah berada di in-game. Ini juga
rencananya akan kami turunkan juga resolusinya, video settingnya maksudnya. Ini kan ada 3, low, medium, dan high. Nah, ini kita pakai yang low, oke, supaya lancar. Karena gimana pun juga ini tetap game berat. Oke, kita mulai. Ya, di awal ini masih stabil di 60 fps. Oke, ini smooth ya, termasuk smooth. Ya. So far ini masih sangat smooth, dan memang itu FPS turun ke 30 ketika replay, memang di settingan seperti itu ya. Jadi untuk replay kami turunkan ke 30, dan untuk in-game 60 fps. Ya, jadi sesekali memang turun ke 55, 57. Itu untuk beberapa player sebenarnya cukup mengganggu sih, tapi overall ini masih aman. Cukup oke, playable, masih playable. Oke, pertandingan sudah selesai. Ya, jadi kesimpulannya untuk game PES 2020, VivoBook S410 ini masih cukup playable, walaupun sesekali dia turun FPS-nya ketika in-game di sekitar 50-55. Itu hanya sesaat, jadi menurut kami ini masih cukup aman, masih cukup oke untuk bermain PES 2020. Oke teman-teman, jadi kali ini kita coba game yang sedikit lebih berat ya. Jadi kita main PUBG PC, PUBG Steam. Oke teman-teman, kita sudah masuk di trainingnya PUBG. Kita cek dulu ya settingannya, setting grafisnya maksudnya. Jadi di sini pakai resolusi terendah 1280x720, dan kemudian grafisnya very low. Ini kan ada banyak nih ya. Ada ultra, high, medium, low, dan very low. Ya wajar, ini bukan laptop gaming soalnya. Oke, di sini dengan settingan rata kiri kita masih bisa dapat sekitar, ketika diem ya. Ini kita masih diem sekitar 40-50 fps. Ya, kita coba jalan. Ya, turun teman-teman. Oke. CPU-nya 100%, oke. Memang game berat memang. Ya, sebenarnya kalau menurut kami kalau untuk kompetitif jelas ini tidak direkomendasikan, tapi kalau teman-teman sekedar pengen mencoba bermain PUBG, ya ini cukup lumayan sih, bisa lah. Oke, itu tes VivoBook S410UN di PUBG Steam ya, PUBG PC. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Rata-rata FPS ada di sekitar 30 sampai 40 FPS. Melihat dari apa yang ditawarkan laptop ini, baik dari sisi tampilan, fitur, maupun performanya, kami rasa dengan harga bekas yang berkisar antara 7 jutaan, laptop ini masih mampu dijadikan sebagai salah satu pilihan terbaik untuk keperluan bisnis dan umum. Dimensi dan bobot ringkasnya membuat laptop ini cocok digunakan bagi para pekerja maupun pelajar. Di samping itu, kehadiran Nvidia GeForce MX 150 juga turut membantu keperluan multimedia dan gaming, meskipun kami kurang menyarankan penggunaan untuk gaming kompetitif. Sekali lagi, pesona laptop bekas memang tak ada habisnya, selama kita berhati-hati dalam memilihnya.
Sekian video murah tapi mahal episode keempat dari Gosip Tekno. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mengikuti update gosip dan berita terbaru seputar teknologi. Salam Gosip Tekno. Let it go, make my body go. Take our bodies higher.